Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finarti Adesa Putri, mahasiswi semester 6 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat yang berjudul meningkatkan kemampuan kognitif bentuk geometri menggunakan media alam sekitar di TK Tunas Harapan Desa Longa, Kabupaten Wakatobi. Pengertian dari anak. Anak adalah mutiara setiap orang tua, di mana anak merupakan sosok manusia yang sama persis seperti kita dalam kewajibannya terhadap alam semesta dan lingkungannya. Anak usia dini adalah sekelompok individu yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya sangat aktif. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki sifat yang unik, sangat kuat dan berperilaku sopan. Dan anak usia dini adalah sosok peniru yang sangat cerdas. Di mana dalam pendidikan anak usia dini, salah satu kawasan yang harus dikembangkan adalah kemampuan kognitif anak. Bidang perkembangan kognitif ini dapat mengembangkan daya ciptanya secara bebas, baik melalui coretan yang mereka buat sendiri, cerita yang mereka ungkapkan, serta hasil karya lainnya. Dan cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan aspek perkembangan kognitif anak, diantaranya guru dapat melakukannya dengan cara berinteraksi langsung dengan anak baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan proses pembelajaran akan berjalan baik dan produktif apabila seorang guru memiliki kemampuan dalam menciptakan suasana belajar siswa yang menyenangkan, yang dimana seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu yang pertama, guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan bahan ajar atau tema dengan menggunakan media dan sumber belajar secara terprogram, sejalan dengan kompetensi pembelajaran. Dan dalam mengenalkan pembelajaran bentuk geometri ini, berbagai metode bermain sebagai dunia anak yang dimulai sejak bayi berusia 4 bulan bermain sangat penting baginya, dapat mengembangkan perkembangan kognitif anak, sosial kepribadian anak pada umumnya. Baiklah, itu saja pemaparan pada poin latar belakang. Selanjutnya kita melangkah pada poin rumusan masalah, di mana berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada poin latar belakang, maka masalah dapat dirumuskan. Yang pertama, benda-benda alam sekitar apa sajakah yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak bentuk geometri dengan menggunakan media alam sekitar pada TK Tunas Harapan Desa Longa, Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya kita melangkah pada poin tujuan penelitian, yang dimana berdasarkan uraian pada poin rumusan masalah, di sini saya mengangkat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui benda-benda di alam sekitar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak bentuk geometri dengan menggunakan media alam sekitar yang berada di TK Tunas Harapan Desa Longa, Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya kita melangkah pada poin manfaat penelitian, di mana penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, di mana manfaat teoritisnya dapat meningkatkan pemahaman pada guru tentang bentuk geometri dengan menggunakan media alam sekitar, sehingga memudahkan seorang guru untuk menyampaikan materi bentuk-bentuk geometri. Selanjutnya pada poin manfaat praktis bagi peneliti. Dan manfaat praktis pada peneliti dapat menambah wawasan peneliti dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui bentuk geometri yang diperoleh dari alam sekitar, sehingga mempunyai kesadaran untuk mengevaluasi diri, untuk meningkatkan kemampuan mengajar
yang efektif dan efisien. Selanjutnya kita melangkah pada poin definisi operasional. Kemampuan kognitif anak adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir, di mana kemampuan kognitif berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik dan syaraf-syaraf yang berada di pusat susunan syaraf pada manusia. Salah satu teori yang berpengaruh dalam menjelaskan perkembangan kognitif anak yaitu adalah teori Piaget, di mana pada teori ini menjelaskan kognitif adalah proses terjadinya secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir, di mana kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap, yang dimana kognitif juga dikatakan lebih berkaitan dengan kemampuan anak untuk menggunakan otaknya secara menyeluruh. Kemampuan yang termaksud dalam kognitif sangat banyak dan cangkupannya pun cukup luas. Selanjutnya kita melangkah pada bab 1 yang membahas tentang teori perkembangan kognitif, di mana definisi kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada saat manusia sedang berpikir. Pengertian kognitif adalah perolehan atau pemetaan dan penggunaan pengetahuan otak untuk memecahkan suatu masalah. Dan kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, pertimbangan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan pertimbangan suatu kejadian atau peristiwa dengan tingkat kecerdasan yang menandai seseorang yang dengan berbagai minat terutama berhubungan dengan ide-ide belajar. Menurut Piaget, kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun adalah anak memahami, yang dimana tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahapan sensori, dimulai dari anak berusia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahapan praoperasional yang dimulai dari anak berusia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahapan operasional, yang dimana tahapan ini dimulai sejak anak berusia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir, tahapan operasional formal, di mana pada tahapan ini dimulai dari anak berusia 11 tahun ke atas. Dan karakteristik perkembangan kognitif, yang pertama, transduktif reasoning. Yang kedua, ketidakjelasan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, animens. Yang keempat, artifikal. Yang kelima, mental eksperimen. Yang keenam, kontration. Dan yang terakhir, egosentre. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, yang pertama, faktor hereditas. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Yang kelima, faktor minat dan bakat, serta faktor kebebasan. Selanjutnya kita melangkah pada poin media, yang dimana definisi media itu dapat diartikan sebagai alat informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana atau fasilitas yang menunjang dan penghubung untuk menyalurkan pembelajaran. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memperoleh, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Menurut Gagne, Sudiman menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang
merangsang kemampuan belajar anak, sehingga media pembelajaran sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk dijadikan sebagai bahan ajar atau alat bantu mengajar. Selanjutnya kita melangkah pada poin bentuk geometrik. Geometrik sangat berkaitan dengan matematika, di mana matematika merupakan bagian dari kognitif yang sangat penting untuk perkembangan inteligensi anak. Matematika tidak hanya kegiatan menghitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, akan tetapi matematika adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut Prihandoko Antonius, geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis yang menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan mengkonstruksi macam-macam bangun datar dan segi. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun ruang. Membangun konsep geometri untuk anak usia dini dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan memisahkan gambar-gambar. Anak usia dini dimulai berusaha untuk mengenal dan memahami bentuk-bentuk dasar geometrik. Geometri memiliki nama-nama tertentu seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, persegi tiga, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita melangkah pada poin tujuan pengenalan geometrik, di mana tujuan pengenalan geometri ini terdiri atas 2 poin, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yakni yang pertama, tujuan umum, di mana tujuan pengenalan geometrik secara umum ini menurut Debdiknas dalam Herman yaitu anak diharapkan mengenal dan menyebutkan berbagai macam benda berdasarkan bentuk dengan cara mengamati benda-benda yang ada di sekitar anak. Misalnya dengan cara mengamati bentuk lingkaran, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, setengah lingkaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke tujuan khusus, di mana menurut Clements dalam Carlot Sevet Del dan Barbara Fasik, pengenalan geometrik secara khusus ini memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan kepada anak pengalaman-pengalaman dalam lingkungan mereka yang memungkinkan mereka mengidentifikasi bentuk-bentuk dan sosok, membuat anak sadar akan bentuk-bentuk geometri yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita melangkah pada poin H, yakni hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui kegiatan pengenalan bentuk-bentuk geometri di TK Tunas Harapan Desa Longa, Kabupaten Wakatobi, yang memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kognitif anak di TK Tunas Harapan pada kelompok B. Selanjutnya kita melangkah pada poin metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian tindakan kelas. Mengapa dikatakan menggunakan metode penelitian kualitatif? Karena fokus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambar di lapangan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif bentuk geometri anak menggunakan media alam sekitar di TK Tunas Harapan Desa Longa, Kabupaten Wakatobi. Pendekatan penelitian ini adalah yang pertama, menggunakan latar belakang alami sebagai sumber data langsung. Yang kedua, analisis data secara indusif. Yang ketiga, bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap yang sudah diteliti. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat, adanya kriteria untuk keabsahan data. Sedangkan jenis penelitian yang menggunakan
penelitian tindakan kelas, memilih jenis PTK atau penelitian tindakan kelas Classroom Action Resolution. Karena penelitian terlibat langsung dan sudah merupakan tugas peneliti sebagai pendidik yang harus selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian tindakan kelas adalah sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat refleksi oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kematangan rasional dari tindakan mereka melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana pembelajaran tersebut dilakukan. Selanjutnya kita melangkah pada poin tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di TK Tunas Harapan Desa Longa, Kabupaten Wakatobi, yang dimana waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap dari Maret sampai Mei tahun ajaran 2019-2020. Dan subjek penelitian atau partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah anak pendidikan anak usia dini TK Tunas Harapan Desa Longa, Kabupaten Wakatobi pada usia kelompok B usia 5-6 tahun yang terdiri dari 16 anak, di mana 8 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Faktor yang diteliti untuk memecahkan masalah pada rumusan masalah yang di atas, ada 2 faktor yang diteliti. Yang pertama, aktivitas siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung yang meliputi keaktifan siswa dan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, hasil belajar siswa dilihat dari tes setiap hari siklus pembelajaran. Selanjutnya kita melangkah pada poin prosedur penelitian, di mana konsep inti dari penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, menyusun rencana tindakan. Yang kedua, melaksanakan tindakan. Yang ketiga, melakukan observasi, serta yang terakhir melakukan refleksi. Model rencana penelitian tindakan kelas ini yang digunakan mengacu pada rancangan penelitian tindakan kelas model spiritual, di mana pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan yang pertama interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan atau ingin mengumpulkan data. Yang kedua, menggunakan teknik pengumpulan data, pengamatan atau observasi. Dan yang ketiga, dokumentasi. Yang terakhir, teknik analisis data. Di mana pada teknik analisis data, data yang dikumpulkan dalam penelitian tindakan kelas ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Akan diolah menggunakan uji deskriptif melalui presentasi dengan rumus P sama dengan N kecil per N besar kali 100, di mana P merupakan presentasi ketuntasan belajar siswa, sedangkan N kecil merupakan jumlah siswa yang tuntas belajar dan N besar merupakan jumlah siswa keseluruhan. Dalam penelitian tindakan kelas ini baru dikatakan berhasil dengan baik apabila peningkatan pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 keberhasilan anak dalam meningkatkan kemampuan kognitif bentuk geometri dengan menggunakan media alam sekitar, di mana presentasinya sebesar 80%. Selanjutnya kita masuk pada poin H atau poin terakhir, yakni indikator keberhasilan. Dalam indikator penelitian, apabila anak ada kesalahan yang dibuat dalam mengerjakan lembar tugas MEK-AMET untuk mengetahui kemampuan kognitif anak mengenal bentuk-bentuk geometri yang diberikan setelah proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran MEK-AMET,
Peneliti berharap dari siklus yang dilakukan mencapai ketuntasan perkembangan kognitif mengenal bentuk-bentuk geometri anak sebesar 75% dari seluruh anak yang ada. Dengan menggunakan model pembelajaran McAmet yang dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak, khususnya pada materi pengenalan bentuk-bentuk geometri, pada anak kelompok B TK Tunas Harapan Desa Longa Kabupaten Wakatobi, yang dimana indikator keberhasilannya dapat dikatakan berhasil jika siklus 1 perhatian anak dalam belajar materi geometri, dan siklus 2 perkembangan kognitif mengenal bentuk-bentuk geometri yang meningkat. Baiklah, itu saja hasil presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.